Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kepada kakak kelas ya silakan untuk pembinaannya ya. Silakan Asmila. Ya, saya berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita ambil absen dulu ya. Ya, Bu. Asmila, Dulu. Jesse, Hadir, Bu. Intisha, Juliana, Hadir, Bu. Hanifah, Rido, Ibu. Linda, Bu. Oke, kayaknya semuanya hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya, siapa yang bangga tinggal di Indonesia? Saya, Bu. Oke, satu aja ya. Silakan Juliana. Karena wilayah Indonesia luas dan beragam suku bangsanya, Bu. Oke, bagus ya. Jadi kita tinggal di Indonesia ini karena bangga gitu kan maksudnya, karena kita memiliki sumber daya alam yang banyak dan kita juga salah satu dijuluki negara paru-paru dunia. Jadi kita sebagai penghuni suatu negara Indonesia, kita harus melindungi berbagai kayak misalnya pohon, rempah-rempah dan sebagainya supaya bisa dinikmati oleh anak-anak kita nantinya. Oke? Ya, Bu. Kayaknya pada restu ya kan? Iya, Bu. Speaking dikit boleh nggak? Boleh, Bu. Jadi boleh dong? Ya, Bu. Oke, awalnya Ibu mau ngasih tahu ya. Speakingnya itu tentang sayonara. Tahu kan sayonara apa? Selamat tinggal. Dadah. Iya, Bu. Akan? Enggak, bercanda ya. Jadi ada dua clue ya di sini. Yang pertama sampai dan itu. Kalau Ibu sebut sampai, jadi Ananda semuanya bunda lutut kaki, bunda lutut kaki. Yang kedua itu. Jadi nanti itu juga bunda lutut kaki, lutut kaki. Oke? Tes dulu atau praktek langsung? Tes. Ngerti ya? Tes dulu. Oke, dites dulu. Nyanyi sayonara apa? Enggak gitu. Oke, tesnya. Sayonara sampai bunda kaki. Oke. Tes satu. Tes 1, 2, 3. Sayonara sampai bunda lutut kaki. Buat apa pundak itu Tak ada. pundak lutut kaki. Nggak paham ya? Kayaknya gampang susah. Susah, Bu. Nggak susah. Mungkin konsentrasinya masih pagi ya. Apa? Belum, Bu. Nanti aja ya. Oke, ulang lagi ya. Kita praktek ya sekarang. Nggak ada hukuman. Iya, Bu. 1, 2, 3. Sayonara sampai bunda lutut kaki. Buat apa bunda itu bunda lutut kaki. Oke, sekian aja ya. Oke. Bisa dilihat dari berbeda Ibu, tolong amati ini peta apa? Peta Indonesia, Bu. Peta Indonesia. Oke, betul ya. Jadi kita akan belajar tentang judulnya Oke, kita hari ini belajar tentang letak dan luas Indonesia. Jadi tadi itu kan ini peta Indonesia. Jadi di sini Ibu mau ngasih tahu tujuan pembelajaran kita. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami lokasi makhluk
Habis itu kelompok 2 tentang komponen-komponen peta. Oke, silakan untuk kelompoknya ya. Apa komponen petanya cuma disebutkan aja. Apa? Bu, kami pengen peta saja. Iya, pengertiannya aja ya. Sudah siap? Ada ini ya? Belum, Bu. Sudah siap, Bu. Udah, kelompok 1 udah siap? Belum, Bu. Dikit lagi, Bu. Oke, udah tinggi ya. Bisa dulu. Iya, sabar ya. Oke, Iya, kurang sana. oke Kak. Udah siap kelompok 1? Udah, Bu. Udah, oke. Coba presentasi kelompok 2 pertama tentang komponen peta. Jadi aja nggak apa-apa. Nah, di sini kan kelompok 2 bisa di komponen kita. Yang pertama kalau ada di peta, yang mana di peta itu diletakkan paling atas. Kemudian skala peta itu ada di sebelah kirinya gitu. Nah, kemudian petunjuk arah dan orientasi itu ada sebelah pojok kanan nanti. Kemudian mata angin berdekatan dengan skala itu. Kemudian garis astronomis itu dapat dilihat dari jika kawan-kawan semua melihat peta ada nanti garis. Kemudian sumber tahun pembuatannya juga ada, itu biasanya tahun pembuatannya contohnya tahun berapa. Sebab kan kita kan Indonesia itu memiliki perubahan karena kan kita kan ada mengakibatkan faktor-faktor alam. Kemudian serta sumber pembuatan kita sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Silakan dari aku semua. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Baiklah, saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Oke, terima kasih ya. Silakan melihat. Oke, tadi kan sudah dikasih tahu tentang pengertian peta ya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa peta yaitu gambaran dari permukaan bumi pada bidang datar bisa diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi kan tadi ada juga tentang komponen-komponen peta. Yang pertama, betul tadi ada judul peta kan? Nah, judul peta itu mempunyai manfaat untuk menunjukkan isi dari suatu peta. Habis itu biasanya judul peta itu berada di tengah, di atas kanan atau atas bawah. Bisa dilihat dari contoh yaitu tentang peta apa? Tentang provinsi Bali itu. Oke, provinsi Bali. Jadi kan letaknya ada di tengah dan di atas, itu gunanya untuk mempermudah orang-orang untuk menemukan peta provinsi Bali. Habis itu ada simbol peta. Yang mana simbol peta ini? Nah, dapat dilihat dicontohkan ada simbol sungai, yaitu seperti ada garis terus bercabang gitu ya kan. Habis itu ada jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi dan batas daerah. Nah, selanjutnya dari komponen peta ada simbol titik. Coba tolong dibaca Winda. B. Simbol titik. Simbol titik digunakan untuk mewakili tempat, contoh kota, gunung, dan objek-objek seperti lainnya. Oke, dapat dilihat kan contoh dari simbol titik, di mana ada simbol ibu kota negara,
ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota, kecamatan atau kota lain, habis itu ada pelabuhan, bandar udara, gunung api tidak aktif, terus ada gunung berapi aktif. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, ada simbol area. Nah, di simbol ini kita bisa lihat yaitu ada simbol danau yaitu berwarna biru. Kalau rawa-rawa simbolnya padi. Berongga bu. Emang rawa ada padi? Berongga bu. Oke, sawah? Padi. Oke, terus ada formasi batuan kapur. Nah, di situ ada simbol warna. Jadi simbol warna ini digunakan untuk penampakan alam berupa daratan tinggi ya. Nah, bisa dilihat dari adanya coklat, orange, dan kuning. Tingkat warnanya itu didasari dari ketinggian wilayahnya. Itu kan bisa dilihat dari contoh penampakan simbol yang berwarna hijau. Ketinggiannya dari daratan 0 sampai 100 meter. Habis itu ada yang kuning coklat gitu kan. Jadi ketinggian daratannya 3000 sampai 3500 meter. Nah, kita lanjut ya. Kayaknya ini di SD udah belajar ya? Udah, Bu. Nah, di sini tadi untuk memperkecil sebuah peta itu kita menggunakan skala. Yaitu untuk perbandingan antara jarak yang sebenarnya menunjukkan jarak pada peta. Skala itu biasanya ditulis di bawah judul peta, di luar garis tepi atau di bawah legenda. Oke, di situ ada legenda peta. Yang di legenda peta ini terdapat di awal peta. Kan atlas tahu kan? Ya, Bu. Habis itu kan dibuka di lembaran pertamanya tuh pasti ada legenda peta untuk menunjukkan simbol-simbolnya. Oke, selanjutnya ada sumber peta, yaitu sumber peta ini untuk menunjukkan orang atau lembaga untuk membuat peta. Dari sumber peta ini diperoleh informasi pembuatan peta, misalnya di tanggal berapa, tahun berapa, orang yang membuatnya siapa, gitu. Jadi kita tidak keliru dalam melihat sebuah peta. Oke, kayaknya tujuan pembelajaran kita yang pertama udah tercapai ya. Oke, selanjutnya kita yang tujuan kedua yaitu mengidentifikasi letak dan luas Indonesia. Itu ada sebuah video. Nanti siapa yang bisa jelasin dapat nilai A. Kuisnya bisa nggak ikut. Nanti pertemuan selanjutnya ada kuis. Jadi kalau bisa menjelaskan dari video ini, jadi nggak perlu ikut kuis lagi. Berikut. Dengar nggak? Dengar di situ. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Dalam video kali ini udah buka. Perhatikan video ini ya. Ya, Bu. Oke, kita mulai ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Dalam video kali ini kita akan membahas
Kenapa begitu juga masyarakat letak letaknya Indonesia dan tentunya kembali Indonesia adalah tiga daerah. Waktu Indonesia bagian barat, daerah timur, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Waktu Indonesia bagian daerah Kalimantan Waktu Indonesia daerah Papua dan pulau-pulau kecil berikut. Secara geografis Indonesia ini kan udah tadi ditonton videonya kan? Siapa yang bisa mengulas dari video tadi? Nah, tentang letak astronomis, geografis, dan geologi aja. Oke, pertama siapa yang bisa menjelaskan tentang letak astronomis? Bu. Oke, silakan Diana. Letak astronomis itu letak suatu daerah berdasarkan garis bintang yang dituju, Bu. Oke. Kalau letak geografis, siapa yang bisa menjelaskan? Gak ada, itu dulu ya. Oke, Desi. Posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan gesturnya di muka bumi, Bu. Oke, bagus ya. Kalau di letak geologi, siapa yang bisa? Oke, silakan Astrita. Kita yang disebut dengan merupakan geologi satu batuan dan strategi geologi tujuan warna dan alam yang menunjukkan letak permukaan. Oke, bagus ya Ibu semuanya. Jadi dari video tadi bisa kita lihat bahwa Indonesia berada di antara letak astronomis, letak geografis, dan letak geologi. Jadi Ibu bisa menjelaskan yang pertama yaitu letak astronomis. Indonesia berada di antara 11 derajat bintang selatan sampai 6 derajat bintang utara ya. Dan 95 derajat bujur timur sampai 151 bujur timur. Nah, tadi itu kan di letak astronomis itu berada di antara di garis lintang dan garis bujur. Nah, di garis lintang itu tadi Indonesia menjadi iklim tropis. Nah, kalau di letak garis bujurnya itu Indonesia terbagi atas 3 waktu wilayah, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Timur, Bu. Oke, yang bagus ya, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Oke. Nah, habis itu ada letak geografis. Di mana letak geografis ini Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim Hujan dan kemarau, Bu. Oke, bagus ya. Habis itu Indonesia juga dimasuki oleh negara-negara asing, dan maksudnya kebudayaan asing yang tidak diterima atau tidak
bisa diterima oleh negara Indonesia. Nah, habis itu ada data geologi yang mana dilalui oleh 3 lempeng, yaitu lempeng apa? Australia dengan tektonik. Enggak. Nah, yang lain bisa ada Australia, Asia dan Pasifik. Oke, yang pertama ada dilalui oleh lempeng Eurasia, habis itu lempeng Pasifik dan Indo-Australia. Habis itu di data geologi ini adanya dampak positif dan negatif, yaitu di dampak positifnya Indonesia banyak mempunyai gunung api, yang mana Indonesia banyak mempunyai sumber energi dan mineral. Habis itu kalau dampak negatifnya Indonesia mengalami rawan bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, dan Gempa bumi. ya gempa bumi. Oke, kayaknya pembelajaran kita sampai di sini ya. Siapa yang bisa menjelaskan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Miss menunggu nilai A. Oke, silakan Desi. Dengan mempelajari materi wilayah Indonesia, maka kita akan mengetahui bahwa data astronomis Indonesia mana terdapat antara 6 utara sampai dengan 7 utara. Dan 95 derajat sampai dengan 100 derajat. Dan di Indonesia juga diapit oleh 2 benua sesuai dengan manusia, yaitu benua Asia dan benua Australia dan juga samudra sampai dengan samudra Pasifik. Dan dari itu maka Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau, dan menjadikan wilayah Indonesia menjadi 3 waktu, yaitu witar, wirik, dan wit. Secara letak geologis Indonesia dilihat di 2 lempeng, 3 lempeng, lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Oke, bagus ya. Ada lagi? Kayaknya nggak ada ya. Jadi yang disimpulkan oleh Desi tadi udah bagus ya, bahwa kita Indonesia dilalui oleh berbagai letak astronomis, geografis, dan geologi dan mempunyai banyak sumber energi. Dan kita juga rawan akan bencana alam ya. Oke, sepertinya sampai di sini dulu. Jadi pertemuan selanjutnya kita kuis ya, selain Desi. Selain Desi ikut ya, soalnya Desi dalam PWA. Oke, belajar ya di rumah ya, soalnya cuma 2